Bab 35. Menyambut Talita. Satu kata Tuan Muda Lin ketiga, langsung membuat Rocky yakin, wanita ini pasti dari kota Sahaja. Dan juga, mungkin sekali orang dari keluarga besar. Bagaimana juga, seluruh kota Gopo, juga hanya beberapa orang yang tahu identitas aslinya. Oleh karena itu, Rocky mengangguk dengan curiga, melihat wanita di hadapannya sedikit familiar, bertanya, "Kamu kenal denganku?" "Dulu sekali, pernah bertemu beberapa kali, aku adalah teman Melanie, Yulia." Rocky melihatnya dengan seksama beberapa kali lagi, baru tersenyum dan berkata, "Rupanya kamu, sudah lama sekali tidak berjumpa, kamu juga sudah besar, bertambah cantik sekali, bagaimana Melanie akhir-akhir ini?" Mengingat Melanie, gadis kecil yang dulu suka mengikutinya, Rocky juga tidak sadar menunjukkan senyuman seperti seorang kakak. Yulia mengangguk, membuat gestur tangan, "Silahkan, mereka berdua duduk," baru lanjut berkata, "Melanie juga sudah datang, hanya saja dia belum siap untuk bertemu denganmu." "Untuk apa dia ke kota Gopo?" tanya Rocky dengan penasaran. "Kamu tidak tahu tentang dia mau menikah aliansi denganmu?" tanya Yulia dengan aneh. Rocky tercengang sekejap, baru menggeleng, dia selalu menganggap Melanie sebagai adik, tidak pernah berpikir mempunyai perkembangan dengannya. Sedangkan dia juga mengira, yang mau dinikahkan keluarga Lin dengannya, harusnya wanita lain di keluarga Su. Yulia terdiam sebentar, lanjut berkata, "Sudahlah, ini semua tidak penting, aku datang menjumpaimu, adalah maksudku sendiri, tidak ada hubungan dengan Melanie." Rocky mengangguk, mengambil sumpit, memilih sayuran di meja. "Kamu biasanya, harusnya juga tidak bisa makan makanan restoran Gobes bukan? Rasa ini, harusnya jauh lebih baik dari makanan yang kamu makan biasanya bukan?" Yulia malah tidak menggerakkan sumpitnya, hanya melihat Rocky makan saja, dasar matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Rocky menghentikan sumpit, dengan tenang berkata, "Sebenarnya kamu mau mengatakan apa?" Yulia mengerutkan keningnya, berkata, "Aku ingin memberitahumu, sekarang kamu dan Melanie sama sekali bukan orang yang berada di dunia yang sama, pengetahuan kalian, status kalian, kemampuan kalian, jaraknya terlalu besar. Jadi..." Yulian melihat ekspresi Rocky yang tidak menganggap ada apa-apa, merasa kesal, dengan tidak bersahabat berkata, "Jadi harusnya kamu menjauh dari Melanie, kamu sama sekali tidak pantas untuknya, apalagi pernikahan aliansi." Beberapa waktu ini, hal-hal di keluarga Su juga berubah sangat banyak, tapi Melanie malah meninggalkan semuanya datang ke kota Gopo, sungguh tidak disiplin. Yulia sudah mengatakan kepadanya beberapa kali, membujuknya kalau mau, pulang ke kota Sahaja, kalau tidak membuka terang-terangan dengan Rocky mengatakan semuanya dengan jelas, tapi Melanie malah mengatakan belum waktunya. Juga mengatakan ingin tinggal di kota Gopo untuk beberapa waktu, merasakan kota kehidupan kakak Rocky beberapa tahun ini. Dengan tak berdaya, Yulia makanya memutuskan sendiri, mencari Rocky. Hehehehe. Rocky tertawa mengejek lalu menggeleng berkata, "Rupanya seperti ini, kamu sudah terlalu meninggikan keluarga Su, juga terlalu merendahkanku, kamu sama sekali tidak tahu, orang seperti apa yang kamu hadapi." Yulia dengan marah berkata, "Aku tahu identitas Tuan Muda Lin ketiga kamu, tapi sekarang kamu mempunyai apa? Hanya mengandalkan bisa menikah aliansi dengan Melanie, baru bisa mengandalkan keluarga Lin untuk bergengsi, yang lebih jelasnya, kamu hanya pion keluarga Lin untuk mendekati keluarga Su, kamu sekarang katakan kepada Melanie dengan jelas, membuatnya putus asa, baru pilihanmu yang terbaik. Keluarga Lin, tidak pernah menjadi andalanku, terlebih Melanie." Rocky menggeleng, berkata, "Kalau kamu ingin aku menjauhi Melanie, daripada membujukku, lebih baik kamu pulang bujuk Melanie, suruh dia tinggalkan kota Gopo." Setelah mengatakannya, Rocky berdeci dingin, berdiri dan langsung pergi, sama sekali tidak mempedulikan ekspresi wajah Yulia yang tak bersahabat. Sedangkan baru saja mau keluar, dia melihat seorang pria paruh baya yang putih dan gemuk, dengan panik berjalan kemari, bergesekan pundak dengannya, lalu masuk ke ruangan Magic Cloud. Melihat punggung Rocky yang menjauh, dan juga wajah suram Yulia, pria paruh baya yang putih dan gemuk itu mendekati Yulia, memelankan suaranya, matanya terlintas sebersit kekejaman, berkata, "Direktur Yulia, bocah itu sudah menyinggungmu."
Mau tidak aku panggilkan beberapa orang beri dia pelajaran sebentar. Si gemuk ini, adalah bos restoran Gobes, Aslan. Kamu cari mati ya? Tahu tidak dia siapa? Dia adalah Mela. Yulia berkata sampai setengah, menyadari dirinya sudah membocorkan, langsung memperbaiki, dia adalah teman baikku, kamu jangan ganggu dia. Dalam hati Aslan tersadar, meskipun Yulia hanya mengatakan, Mela, tapi dia masih bisa memikirkan nona muda Melanie dalam sekejap. Siapa bocah itu? Bagaimana bisa berhubungan dengan nona muda Melanie? Dalam hati Aslan terguncang hebat. Dirinya saja bahkan mau mendekati asisten nona muda Melanie saja harus menjilat dengan sekeras tenaga, sedangkan nona muda Melanie, bahkan bertemu saja tidak pernah. Sedangkan pemuda tadi itu, bisa-bisanya berhubungan dengan nona muda Melanie. Pantas saja, dia sedikit pun tidak menganggap Yulia. Dalam sekejap, Aslan terpikirkan untuk berteman. Jangan lihat dia sekarang adalah pemilik restoran Gobes, salah satu terbaik di kota Gopo, tapi ini hanyalah industri yang sama namun tidak dianggap oleh keluarga Su, sedangkan dia, hanyalah orang menyebalkan yang berada di luar pinggiran keluarga Su. Setelah keluar dari ruangan, Aslan langsung pergi mengejar Rocky. Tuan, berhenti sebentar. Melihat punggung Rocky, Aslan langsung memanggilnya. Rocky menaikkan alisnya, melihat Aslan dan segerombolan bodyguard di belakangnya, berkata, kenapa, kamu ingin membalaskan dendam untuk Yulia? Tidak berani, aku adalah bos restoran Gobes, Aslan, tidak tahu bagaimana memanggil Tuan. Tanya Aslan dengan ramah. Rocky. Halo Tuan Rocky, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Anda ada urusan. Rocky tidak mengenali orang ini, juga tidak tahu kenapa orang ini menghentikannya. Rocky dengan berhati-hati mengeluarkan selembar kartu yang terbuat dari emas dari kantongnya, dengan tersenyum berkata, karena Tuan Rocky adalah teman Nona Yulia, maka juga teman aku, Tuan Rocky tolong terima ini, nanti kalau ada waktu, silahkan Tuan Rocky datang kemari, duduk-duduk di restoran Gobes, minum teh bersama. Sambil berkata, Aslan juga lanjut mengatakan, kartu ini adalah kartu tertinggi di restoran Gobes, kedepannya kalau kamu kemari, semuanya gratis. Rocky mengerti, Aslan ini sedang ingin berteman dengannya. Melihat Aslan tulus sekali, Rocky pun menerima kartu ini, dengan tenang berkata, nantinya ada masalah apa, aku bisa membantumu sekali. Aslan semangat sekali, berterima kasih tidak hentinya. Rocky berkata, kebetulan, besok aku ingin menyambut seorang teman dari luar kota, belum memilih tempat, kamu bantu aku persiapkan sebentar. Aslan mendengar ini, langsung senang sekali, mengangguk dan membungkuk berkata, tenang saja Tuan Rocky, restoran Gobes pasti akan menggunakan standar tertinggi untuk membantu Anda melayani teman. Rocky awalnya ingin menyuruh Aslan tidak perlu repot sekali, persiapkan makanan di meja dengan biasa saja. Karena dia merasa, Talita sama sekali tidak termasuk teman baik Dewi, dia hanya seorang wanita yang lebih membandingkan kekuasaan saja. Tapi, begitu memikirkan istrinya sekarang adalah direktur keluarga Rieol, demi menjaga gengsinya, masalah menyambut Talita, tentunya juga harus sedikit megah. Jadi, dia berkata kepada Aslan, kamu niat sekali. Bab 36. Dua hadiah. Keesokan harinya, Rocky tiba di bandara setengah jam lebih awal. Begitu tiba di luar bandara, dia melihat ada dua mobil Mercedes-Benz G diparkir di depan. Dari mobil terdepan, orang yang duduk di dalam mobil adalah Mike dan tunangan Mia, Fresco. Selain mereka berdua, masih ada seorang pemuda yang berpakaian elegan. Mike menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan menatap Rocky dengan dingin, Rocky, kenapa kamu yang tidak berguna ini tidak mengendarai mobil? Rocky mengerutkan kening, apakah naik taksi tidak boleh? Fresco memelototi Rocky dengan ekspresi tidak senang. Pada pesta pertunangan waktu itu, Fresco kehilangan martabatnya karena kemunculan Billy, dia sangat marah, sekarang saat melihat Rocky, dia otomatis tidak akan bersikap baik terhadapnya. Apakah orang ini adalah orang yang tidak berguna yang membuat Kak Fresco malu itu? Pemuda yang berpakaian elegan itu melihat Rocky dari atas ke bawah dengan penuh minat. Rocky meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu dia diam-diam menarik kembali pandangannya. Baginya, mereka hanyalah sekumpulan semut, dia tidak perlu berdebat dengan mereka.
Hehe, sepertinya cukup angkuh, tidak tahu dari mana kepercayaan diri itu berasal. Pemuda itu tersenyum menghina, dan dia juga menarik kembali pandangannya. Mike cemberut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Rocky, lebih baik kamu pulang saja dulu, jangan malu-maluin di sini, kamu juga tidak akan bisa membantu apa-apa di sini, nanti jika bertemu dengan Nona Talita bukannya hanya akan malu." Mike selalu menantikan kedatangan Talita ke kota Gopo, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mendapatkannya. Demi menyambut Talita, ia sengaja mengajak Fresco dan temannya, dia juga meminjam dua Mercedes-Benz G dari Fresco dan temannya. Tidak hanya itu, demi menyenangkan Talita, dia juga mengerahkan banyak usaha untuk memesan ruangan di restoran Gobes jauh sebelumnya, dia berencana mengadakan pesta penyambutan kedatangannya. Namun Rocky, si pecundang ini tidak hanya tidak membawa apa-apa, dia juga tidak mengendarai mobil. Ini bukan hanya tidak tahu etiket, itu benar-benar sangat memalukan keluarga Liu. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dari lorong bandara. Sudah datang. Mata Mike langsung bercahaya, dia mengabaikan Rocky, dan melihat ke sana. Di antara kerumunan, seorang wanita cantik terlihat sangat mencolok, rambutnya merah tua bergelombang dan dia mengenakan gaun putih pas di tubuhnya, itu membuat tubuhnya terlihat sangat indah, meskipun dia memakai kacamata hitam, tetapi kulitnya yang sangat putih serta bibirnya yang seksi, sama sekali tidak bisa menyembunyikannya kecantikannya. Untuk sesaat, pandangan kerumunan orang yang menjemput tamu di luar lorong terfokus padanya. Pemuda berpakaian elegan bertanya dengan terkejut, "Mike, apakah itu Nona Talita?" Fresco juga tidak bisa menahan diri untuk berbicara, wanita kota Wasa memang memiliki aura yang berbeda. Wanita ini jika dibandingkan dengan tunangannya, Mia, mereka seperti langit dan bumi, itu membuatnya sedikit merasa tidak menyukai Mia. Mike tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, 3 tahun lalu dia sudah tahu bahwa Talita ini memiliki embrio wanita cantik, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun tidak bertemu, dia akan menjadi begitu cantik. Wanita cantik itu berjalan cepat dengan asistennya, dia melepas kacamata hitamnya, dan tersenyum, "Mike, sudah lama tidak bertemu." Segera setelah kacamata hitam dilepas, wajahnya yang sangat cantik langsung terlihat, sepasang mata yang indah, hidung mancung, dan 2 lesung pipi di kedua pipinya, seolah-olah seperti orang dalam lukisan muncul di depan matanya. Mike setengah membuka mulutnya, dia menatap wajah Talita hingga hampir mengeluarkan air liur. Dia memaksakan diri menekan kegembiraannya dan berkata, "Talita, kamu telah duduk di pesawat selama beberapa jam, pasti sudah lelah bukan? Ayo cepat masuk ke mobil, aku telah menyiapkan pesta penyambutan untukmu." Talita tersenyum manis dan berkata, "Aku tidak lelah, kalian telah menungguku begitu lama, maaf sudah merepotkan." Setelah selesai mengatakannya, dia mengedipkan mata ke asisten di sebelahnya, dan berkata, "Kali ini, ayahku secara khusus menyuruhku membawakan hadiah kecil untuk Nenek Christie." Saat ini, asisten di sebelahnya mengeluarkan kotak kayu mahoni merah dan menyerahkannya kepada Mike. Sebelum Mike berbicara, Fresco, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan terkejut, "Apakah ini teh muzu asli?" "Teh muzu apa?" Mike tidak mengerti kualitas teh, jadi dia bertanya. Fresco tersenyum dan berkata, "Teh muzu dulunya adalah teh yang dipersembahkan di kerajaan, pada pameran teh internasional, itu dilelang dengan harga 100 juta per 50 gram. Setelah diminum akan memiliki efek menyegarkan dan menguatkan tubuh." Mata Mike bercahaya, sekotak teh ini setidaknya 500 gram, keluarga Meng memberikan, hadiah biasa, seharga 1 miliar, mereka memang keluarga kaya. "Talita, terima kasih, nenek pasti akan sangat menyukainya." Talita tersenyum tipis, dan lesung pipi di pipinya sedikit terlihat, itu membuat Mike terpesona, lalu dia bergegas berkata, "Ayo masuk ke dalam mobil." Dia maju 2 langkah ke depan, kemudian dia tidak sengaja melirik Rocky yang berdiri di sebelah dengan sudut matanya, dia menoleh karena terkejut, "Rocky, kamu juga datang ke sini?" Terlihat sedikit rasa canggung melintas di wajah Talita, dia tadi hanya memperhatikan Mike, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Rocky. "Iya, sudah lama tidak bertemu." Rocky mengangguk, ekspresinya tenang, dan sikapnya santai. "Iya, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu."
Talita memaksakan diri tersenyum tipis, dia berkata dengan tersenyum sedikit tidak wajar, ayah juga menyuruhku untuk menyiapkan hadiah untuk Dewi, tolong kamu berikan ini kepadanya. Asistennya dengan cepat mengeluarkan kotak karton seukuran telapak tangan dari koper dan menyerahkannya kepada Rocky. Terima kasih. Rocky mengambil kotak itu, dia mencium ada aroma makanan dari sela-sela kotak, dan dia tahu bahwa itu berisi manisan buah, makanan khas kota Wasa. Manisan buah juga merupakan makanan khas kota Wasa, itu dijual di semua penjuru jalan, dijual dengan harga 60–80 ribu per 500 gram, dibandingkan dengan daun teh dengan harga 100 juta per 500 gram, itu tidak ada apa-apanya. Dia melihat ke kotak karton itu lagi, di sana juga tertulis, khusus dijual di toko bandara, sepertinya itu dibeli olehnya saat di pesawat. Rocky menyimpan kotak itu dengan santai. Tampaknya keluarga Meng merasa bahwa Christy adalah sasaran pertemanan, sedangkan Dewi, di mata mereka, mungkin hanya orang kecil. Talita tidak menyangka Rocky akan datang, dia awalnya ingin menjadikan Mike sebagai perantara, tetapi Rocky malah datang ke sana, jadi dia agak sedikit tidak enak. Namun, ketika dia melihat ekspresi wajah Rocky biasa-biasa saja, dia juga merasa lega. Dia berpikir dalam hati, bagaimanapun dia datang ke sini kali ini, tujuan utamanya adalah untuk mengenal Christy dan Mike, pewaris keluarga Liu ini lebih dekat, kemudian melihat apakah ada bisnis yang dapat diajak kerja sama atau tidak. Adapun Dewi dan Rocky, mereka hanyalah teman lamanya dan mereka hanya perlu menjaga hubungan biasa. Memikirkan hal ini, Talita tersenyum pada Rocky dan berkata dengan sungkan, apakah kamu dan Dewi belakangan ini sibuk? Rocky berkata, Dewi sangat sibuk, aku biasa-biasa saja, ketika Dewi tahu kamu akan datang, dia secara khusus menyiapkan perjamuan sederhana untuk menyambut kedatanganmu, dia menyuruhku melayanimu dengan baik. Mike berkata, Rocky, apakah kamu tidak memiliki telinga? Apakah kamu tidak mendengar bahwa aku sudah menyiapkan pesta di restoran Gobes? Kamu yang pelit ini, apakah kamu bisa mentraktir Dewi makan hidangan yang enak? Rocky awalnya ingin memberitahunya bahwa dia juga telah menyiapkan jamuan makan di restoran Gobes, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, lebih baik lupakan saja, Talita ini sama sekali tidak menghargai istrinya. Talita juga mempertimbangkannya dengan cepat, dia berkata kepada Rocky sambil tersenyum, maaf, Rocky, tolong kamu beritahu kepada Dewi, katakan bahwa aku sudah punya janji dengan Mike, jika ada kesempatan kita baru makan bersama. Tujuan utama kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Liu dan mendekatkan hubungan antara kedua belah pihak. Adapun Rocky dan Dewi, mereka tidak dapat membantu dan tidak ada yang akan diobrolkan, jadi dia tidak perlu mempedulikannya.